Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denisa Malia Parahyangan dari Akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada PT Hotel Sahid International Tbk. PT Hotel Sahid International Tbk merupakan perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta, dan hingga akhir tahun 2021 perusahaan ini memiliki Hotel Grand Sahid Jaya dan apartemen Istana Sahid yang terletak di Jakarta. Perusahaan ini merupakan bagian dari Sahid Group. Kemudian yang pertama ada analisis perbandingan neraca. Pada analisis perbandingan neraca ini didapatkan angka-angka seperti di total aset ada 2018 atas 2017 sebesar minus 1%, 2019 atas 2018 minus 2%, 2020 atas 2019 minus 4%, dan 2021 atas 2020 bernilai 95%. Begitupun dengan total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas serta ekuitas. Cara perhitungan untuk mencari hasil dari minus 1% ini didapatkan dari nilai 2018, nilai aset tahun 2018 dikurangi dengan nilai aset tahun 2017, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagikan dengan nilai aset tahun 2018. Begitupun sama perhitungannya untuk total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas perhitungannya sama, yaitu nilai liabilitas, ekuitas, atau liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 dikurangi dengan tahun 2017, kemudian hasilnya dibagikan dengan tahun 2018. Selanjutnya, ada analisis perbandingan untuk laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi ini didapatkan untuk total pendapatannya 2018 atas 2017 sebesar 12%, 2019 atas 2018 sebesar minus 18%, 2020 atas 2019 minus 62%, dan 2021 atas 2020 bernilai 18%. Begitupun untuk laba bruto dan laba usahanya. Untuk pencarian angka ini, perhitungannya sama dengan analisis perbandingan untuk laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu dengan mengurangi nilai total pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan nilai tahun 2017, kemudian hasilnya dibagikan dengan total pendapatan pada tahun 2018. Laba bruto pun sama, laba usaha pun sama, kemudian menghasilkan angka-angka seperti ini. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Untuk analisis rasio aktivitas ini, saya menggunakan pembandingnya itu PT Red Planet Tbk. Ini merupakan salah satu perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang perhotelan atau di sektor perhotelan. Untuk rasio aset turnover-nya itu didapatkan bagan seperti yang telah ditunjukkan. Sebelumnya untuk menghitung aset turnover sendiri, yaitu dicari dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk penjualannya sekian, kemudian dibagikan dengan total aktivanya. Nah, untuk aset turnover ini, analisis rasio aktivitas ini, di perusahaan PT Red Planet Tbk ini memperoleh nilai tertingginya pada tahun 2020. Sedangkan untuk Hotel Sahid International diperoleh pada tahun 2018 pada mencapai angka 0, sekian, hampir 0,20, dan di PT Red Planet ini mencapai angka hampir 1,20, berarti di sekitar angka 1, sekian. Kemudian pada tabel selanjutnya ada bagian receivable turnover atau perputaran piutang. Untuk mencari perputaran piutang sendiri diperoleh dengan cara penjualan dibagi dengan piutang. Nah, untuk bagannya dapat dilihat bahwa untuk PT Hotel Sahid memiliki nilai tertingginya yaitu pada tahun 2021, dan sedangkan pada PT Red Planet itu tertingginya pada tahun 2019 pada angka hampir 8, sekian. Kemudian ada analisis rasio profitabilitas. Pada analisis ini pun masih sama, pembandingnya yaitu PT Red Planet Tbk.
Yang pertama ada gross profit margin. Cara mencari gross profit margin yaitu dengan membagi antara laba kotor dengan penjualan. Jadi laba kotor dibagi dengan penjualan dan dapat terlihat pada bagan bahwa PT Hotel Shahid International Tbk memiliki angka tertinggi pada tahun 2020 dan pada PT Red Planet memiliki angka tertinggi pada tahun 2019. 2018 di angka 0,55. Nah, PT Hotel Shahid ini jika dibandingkan jauh nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan PT Red Planet. Jika dirata-ratakan pun akan lebih tinggi dari PT Red Planet tersebut. Kemudian ada rasio comparison return of equity. Untuk mencari return of equity atau pengembalian modal didapatkan dengan rumus it atau earning after tax dibagi dengan modal kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada bagian ini diperoleh gambaran seperti ini. Untuk garis merah itu untuk PT Hotel Shahid International dan yang berwarna kuning itu untuk PT Red Planet. Nah, untuk PT Hotel Shahid International ini terlihat jika pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan pada tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan ataupun stagnan ataupun stabil. Dari 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Mungkin hal ini dapat dikarenakan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadinya suatu wabah COVID-19 yang mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam perputaran modal dan perputaran kasnya. Kemudian untuk PT Red Planet sendiri, pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan. Jika dilihat, kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun secara bertahap. Namun pada tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini sama penyebabnya, yaitu karena adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan. Kemudian, analisis common size pada laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini, untuk analisis common size-nya, untuk total aset dan total liabilities dan ekuitas dijadikan sebagai pembagi atau dasar untuk pembagiannya. Untuk total aset itu digunakan untuk membagi akun-akun yang termasuk ke dalam itu, digunakan sebagai pembagi untuk akun-akun yang termasuk ke dalam liabilitas dan akun-akun ekuitas. Nah, nantinya akun-akun ekuitas, nantinya akun-akun aset ini jika dijumlahkan akan menghasilkan atau akan bernilai 100%. Begitupun sama halnya dengan total liabilitas dan total ekuitas, nanti hasilnya akan 100%, sehingga antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas akan sama atau yang biasa disebut dengan balance. Nah, cara mencarinya itu yaitu dengan cara nilai liabilitas suatu perusahaan dibagi dengan pembaginya atau dasarnya yaitu 100%, maka akan dihasilkan nilai 37,66%. Begitupun dengan total ekuitas, begitupun semuanya akan dibagikan dengan 100%, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 100%. Kemudian ada analisis common size laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi yang dijadikan sebagai pembagi atau dasarnya itu adalah total pendapatan. Jadi total pendapatannya akan bernilai 100%. Dan untuk laba bruto dan laba usahanya nilai ini akan diperoleh dengan cara nilai
laba bruto pada tahun 2017 dibagi dengan 100%, kemudian dikalikan 100%, dan akan menghasilkan nilai 82 kalinya dengan laba usaha. Nilai laba usaha pada tahun 2017 dibagi dengan 100%, maka akan menghasilkan nilai 0,86%. Selanjutnya, ada analisis tren neraca. Untuk analisis tren neraca ini masih menggunakan konsep nilai dasar, dan yang dijadikan nilai dasarnya itu yaitu tahun 2017. Jadi untuk akun-akun ini nilai 100%. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya akan diperoleh dengan cara nilai pada tahun 2018 dibagi dengan nilai pada tahun 2017, kemudian dikalikan 100%. 2019-nya sama, 2017, dan dikalikan 100%, maka hasilnya 105%. 2020 sama, 2021 juga sama. Jadi untuk analisis tren neraca itu menggunakan nilai presentasi sama halnya dengan common size. Kemudian ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk perhitungannya sama, dan untuk tahun dasarnya yaitu tahun 2017 dengan nilai 100%. Akun-akun ini akan bernilai 100%, dibagi dengan 2017, dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan nilai 112%. 2019 sama, 2020 sama, dan 2020 pun sama seperti itu. Kemudian ada analisis DuPont. Untuk analisis DuPont, hasil akhir dari analisis DuPont yaitu mencari ROE atau Return of Equity. Nah, ini merupakan ROE yang dihasilkan oleh PT Hotel Shahid International Tbk pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, ROE yang diperoleh yaitu 0,00015%, 2018 0,168%, 2019 yang diperolehnya 0,012%, 2020 sebesar minus 0,057%, dan 2021 yaitu minus 0,04%. Nah, ini merupakan salah satu contoh perhitungan analisis DuPont untuk mencari ROE pada tahun 2017. ROE ini diperoleh yang awalnya dari penjualan, HPP, biaya operasi, pajak, aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang. Nah, nanti diperoleh IT, kemudian diperoleh penjualan, kemudian dari kedua ini diperoleh net profit margin, kemudian nanti ada penjualan, kemudian ada total aset, nanti diperoleh aset turnover, kemudian ada total liabilities, terus ada modal, kemudian nanti menghasilkan total liabilities plus modal, kemudian ada stockholders. Nah, kemudian untuk mencari ROI-nya ini, net profit margin yang telah kita dapatkan akan dikalikan dengan aset turnover yang telah kita dapatkan pula. Kemudian maka akan menghasilkan ROI-nya. Selanjutnya, untuk mencari ROE ini, kita perlu adanya equity multiplier. Equity multiplier ini diperoleh dengan hasil dari total liabilities plus modal ini dibagi dengan stockholders-nya. Nah, dari contoh tahun 2017 ini menghasilkan 1,60. Kemudian ROE-nya didapatkan dari ROI ini dikalikan dengan equity multiplier-nya. 0,00946% dikali 1,60 hasilnya adalah 0,00015%, seperti itu. Untuk perhitungannya akan sama untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Kemudian ada analisis cross section. Dari analisis cross section ini ada yang namanya aritmatika, rata-rata tertimbang, dan ada yang namanya median. Nah, untuk aritmatika ini diperoleh dari total ROA, jadi dengan 5 perusahaan yang berada di sektor yang sama. Nah, 5 perusahaan itu ada PT Hotel Shahid, PT Red Planet, PT Jakarta Setiabudi International, PT Jakarta International Hotels and Development, PT Interkeramik Alam Sari Industri. Nah, untuk
Yang aritmatika ini diperoleh dari total ROA dari kelima perusahaan tersebut, namun dalam 1 tahun kemudian dibagi 5. Nah, menghasilkan 0,99%. Kemudian nilai sisa bukunya pun sama seperti itu. Kemudian di tahun 2018 sama, 2019 sama, 2020 sama, dan 2021 sama. Kemudian untuk rata-rata tertimbangnya, ini tuh diperoleh dari setiap perusahaan. Misalkan ini perusahaan Planet. Nah, nilai ini tuh dihasilkan dari nilai ROA setiap perusahaannya dibagi 5. 5 itu berarti mengandung arti 5 tahun. Kemudian jika dijumlahkan ini, maka hasilnya akan 100%. Begitupun untuk tahun 2018 100%, 2019 100%, 2020 100%, 2021 pun 100%. Dan untuk nilai sisa bukunya pun akan bernilai sama, yaitu bernilai 1. Ini jika dijumlahkan akan bernilai 1. Kemudian median itu dicari dengan menggunakan rumus Excel. Median kemudian diperoleh sesuai dengan tahunnya. Ini tahun 2017 untuk ROA, ini tahun 2017 untuk nilai sisa buku. Kemudian yang terakhir ada sektor perhotelan, atau ini tuh analisis time series. Nah, untuk analisis time series ini, saya membandingkannya dengan 5 perusahaan dengan satu sektor dan ada ROA industrinya. Nah, ini merupakan angka-angka yang dihasilkan oleh perhitungan perusahaan, perhitungan ROA-nya. Setiap perusahaan rata-rata ROA yang dimiliki oleh industri perhotelan yang diperoleh dari salah satu akun keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tabel ini hanya memasukkan berapa ROA perusahaan ini, berapa ROA untuk perusahaan lain. Kemudian dibuatkan tabel atau bagan, dan bagannya akan terlihat seperti ini. Untuk bagan dapat terlihat pada yang bergaris merah ini merupakan Hotel Sahid. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 stagnan, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan, 2020 turun, 2021 mulai meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian yang warna hijau untuk PT Jakarta International Hotels. Nah, ini tahun 2017 mengalami penurunan, 19 turun, 20 turun, 21 naik. Ada yang biru ini, biru muda, Indah Keramik, Alam Sari Industri, 2017 naik ke 18, kemudian ke 2019 stagnan, ke 2020 meningkat, dan pada tahun 2021-nya menurun. Yang sangat terlihat signifikannya itu di PT Jakarta Setiabudi Internasional. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang awalnya dikirakan sekitar 10%, kemudian turun menjadi sekitar 3%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan di angka hampir 6%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.